Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond. Nah, kali ini tuan-tuan, channel kita akan membincangkan tentang istilah-istilah yang telah direka atau dicipta oleh kita orang Sabah yang sempat jadi viral atau orang cakap menular di mana-mana lah. Ada yang di peringkat tempatan, malah ada yang di peringkat global. Tujuan saya buat konten ini adalah untuk menunjukkan betapa kepelbagaian budaya yang kita ada ini sebenarnya tuan-tuan ada blessing in disguise, ada hikmah tersendiri, yaitu menunjukkan kita adalah satu bangsa yang cukup kreatif, lucu, kelakar, easy go, dan sebenarnya kita ada harapan untuk bersatu dengan lebih erat. Oke lah, konten kali ini tuan-tuan saya rasa adalah yang terakhir dari segi orang cakap konten-konten karena selepas ini kita akan kembali ke jati diri channel ini, yaitu sebagai channel analisis politik. Karena apa tuan-tuan, kita sedar sekarang ini suasana kita sebenarnya di ambang PRU ke-15. Pihak kerajaan masih dalam keadaan menyorok-nyorok, tapi realiti itu sebenarnya sudah tercium oleh kita. Oke lah, istilah-istilah apakah itu tuan-tuan? Yang saya maksudkan sebagai istilah-istilah yang orang cakap viral, yang terkenal, yang buat kita happy kalau dengar. Banyak sebenarnya, tapi saya pilih 10 saja. Walaupun kita ada banyak istilah lain, seperti istilah kumpau, memboyok, istilah yang berbau lucah ataupun agak resis, itu saya tidak masukkan dalam konten ini karena saya rasa kurang sesuai atau kurang wajar. Kita kan mau happy-happy, kita kan mau bersatu, jadi kita ambil istilah-istilah yang baik-baik saja. Oke tuan-tuan, ada tadi senarai sebut. Ini dia. 10 istilah yang dari dulu sampai sekarang tuan-tuan, tidak ada cakupan masa. Dari dulu sampai sekarang yang pernah terkenal, pernah jadi mainan di bibir kita orang Sabah. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya ambil dari yang kurang populer sampai yang paling populer. Yang pertama sekali, pernah tak dengar ini istilah? Sanang Baitu. Asal usul istilah ini, dulu tuan-tuan, pada tahun 1979 sampai 1983, RTM atau Radio Television Malaysia mempunyai 3 channel sebenarnya. Rangkaian 1, rangkaian 2. Dia tidak panggil RTM 1, RTM 2, rangkaian 1, rangkaian 2. Tapi untuk Sabah Sarawak, dari pukul 6 petang sampai pukul 7 petang, dia ada slot khas yang dipanggil rangkaian 3. Rangkaian 3 ini setengah jam Sabah, setengah jam Sarawak. Kecuali hari Sabtu, Ahad, dan Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, dia ada slot campuran. Okey, jadi dalam slot itu ada iklan. Iklan tentang Amanah Saham Nasional, ASN. Masa itu belum diswastakan lagi, belum ada ASB lagi. Jadi dalam iklan tu orang Sabah lah digambarkan kononnya macam mana cara mau isi borang, mau melabur dalam itu ASN. Jadi salah seorang daripada watak dalam iklan tersebut mengatakan ini macam. Jadi yang satu orang tu jerit, senang Baitu, maksudnya senang isi borang. Jadi istilah itu sempatlah dulu kalau kita pergi mana-mana di KK, di Tambunan, di Penampang. Macam mana ni tuan-tuan? Alah, kau buat ini macam, kau bikin ini macam, senang Baitu. Ini istilah pertama yang dulu sempat viral. Yang nombor 9 tuan-tuan. Ini pun dari iklan juga. Moginum susah dilepaskan. Pernah dengar? Moginum susah dilepaskan itu tuan berasal daripada iklan Mirinda, Mirinda Oren. Jadi dalam iklan itu dikatakan Mirinda susah dilepaskan. Maksudnya Mirinda ini kegemaran orang, jadi susah dilepaskan. Tapi saya tidak pasti sama ada kartunis Langkawit atau Canon yang kasih istilah Moginum susah dilepaskan ini menjadi viral. Jadi orang cakap ini istilah yang lucu juga lah. Moginum susah dilepaskan. Okey. Terusnya nomor 8. Nomor 8 ni satu istilah sindiran sebenarnya. Dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Kalau kita dengar sepintas lalu, apa maksudnya? Dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Maksudnya tiada posisi kah atau tiada pangkat kah? Tidak. Sebenarnya ini merujuk kepada orang-orang atau warga asing yang menggunakan perkataan ke dan an di pangkal dan hujung perkataan mereka, diorang letak imbuhan. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh pakcik dalam bas itu, dia naik bas sebenarnya. Jadi dia marah sama konduktor, dia cakap dari tempat naik sampai tempat turun tiada tempat duduk. Itu maksud dia. Tapi ditokok tambah tuan-tuan, jadi dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Jadi okey, itu yang ke-8. Yang apa orang cakap Yang ke-7. Yang ke-7 ini simple saja. 2 huruf. Om. Om ini tuan-tuan, kalau di Indonesia, kita tahulah di Sabah ada banyak orang daripada Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Flores, Pulau Sumbawa, Pulau Timur, datang bekerja di Sabah. Diorang ada di rata-rata pelosok negeri Sabah. Tapi mereka ni mesra, mereka ni orang baik, tidak suka bikin kacau. Jadi, kita panggil diorang Om. Merujuk kepada rambut diorang yang keriting, yang postur diorang yang agak orang cakap rupa-rupa afro sikit. Jadi,
Kalau di Indonesia, om ini bermaksud uncle atau pakcik ataupun orang-orang terhormat lah yang berusia daripada kita. Tapi di Sabah, om ini kita sinonimkan terus dengan orang timur. Hey om, mau kemana kau om? Begitu. Jadi istilah om ini tuan-tuan sempat viral di mana-mana. Sampai orang itu bila balik ke Indonesia, dia biasakan diri dengan panggilan hey om katanya. Jadi itu yang ketujuh. Yang keenam, istilah kupi-kupi. Istilah kopi-kopi maksud dia bukanlah kupu-kupu ataupun apa, tapi istilah kopi-kopi maksudnya kupi-kopi ini kita duduk sama-sama minum-minum sambil bincang-bincang, gosip-gosip, sambil berbahas-bahas duduk di kedai kopi. Di Sabah banyak kopi tiam. Di sebenarnya dipanggil kopi tiam. Kalau di Sabah dipanggil kedai kopi saja. Jadi kalau kita berkumpul ramai-ramai atau 2-3 orang itu kopi-kopi lah itu. Jomlah dia bilang kita kopi-kopi. Istilah ini baru sebenarnya ya. Istilah kopi-kopi berbanding dengan 3 istilah sebelum tadi itu. Yang ini istilah baru. Kopi-kopi ini tahun 90-an baru wujud. Yang ke berapa? Kelima. Hari 3. Hari 3 tuan-tuan. Kalau di Semenanjung tidak ada istilah hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5 sampai hari Minggu. Kita dari hari 1 Isnin sampai Sabtu kita letakkan nama ataupun angka hari 1, 2, 3 sampai hari 6. Walaupun sebenarnya angka ini tidak tepat karena hari 1 kalau ikut Arab, bahasa Arab Ahad. Ahad itu hari Minggu. Selasa itu adalah hari Ahad. Jadi Selasa itu hari 2 sama kita di Sabah. Tapi kalau Arba'ah hari 4 sepatutnya, tapi kita bilang hari 3. Dari mana asal usulnya istilah ini tuan-tuan? Dulu si Flora Santos dia menyanyi lagu Jembatan Temparuli, kasut dia jatuh semasa dia pergi tamu hari 3. Hari 3 itu merujuk kepada hari Rabu. Jadi hari Rabu itu tuan-tuan diistilahkan hari 3. Jadi di Sabah saja kita pakai hari Rabu hari 3, hari Selasa hari 2. Di tempat lain tiada. Itulah keunikan dia. Ini istilah di negeri kita saja yang ada. Oke, istilah yang keempat, ini kalilah. Ramai orang cakap istilah ini istilah politik, merujuk kepada istilah nasional di seluruh Malaysia kita pakai. Tapi saya masih pertahankan bahawa istilah ini berasal dari Sabah. Sebab kalau istilah ini berasal dari tempat lain, sudah pasti perkataannya akan jadi kali inilah. Jadi sebenarnya orang tak cakap ini kali, orang cakap kali ini. Ini di Sabah saya cakap ini kalilah. Jadi ini kalilah ini adalah battle cry orang parti-parti pembangkang mau menumbangkan kerajaan Barisan Nasional pada pilihan raya 2013 dulu. Ini kalilah dia cakap. So itulah permulaan perkataan ini kalilah. Ini kali ini lebih merujuk kepada istilah mau menukar atau mengganti kerajaan. Yang ketiga tuan-tuan, apa kau lagu? Ini apa kau lagu ini lebih kepada orang Bajau sebenarnya kan. Dulu orang-orang Bajau ada penyanyi-penyanyi leleng, penyanyi-penyanyi lagu-lagu funky leleng lah. Macam lagu sinding lah kalau orang dusun cakap. Jadi kalau orang itu naik ke pentas untuk menari igal-igal, dia akan tanya dua perkataan, apa kau lagu dan apa kau igal. Maksud dia, kau menyanyi lagu apa? Tapi dia simpelkan jadi, apa kau lagu? Jadi ini tidak ada di mana-mana. Apa kau lagu? Okey. Yang kedua tuan-tuan, buli bah kalau kau. Ini dengan istilah satu lagi dia cakap, kita juga ini adalah istilah-istilah ringan. Ya, boleh bah kalau kau ini lebih kepada istilah bisnes sebenarnya, istilah perekonomian. Biasa kalau ada orang datang dari Semenanjung atau Pelancong kan, mau beli sesuatu, mau tanya sesuatu, harga sebenarnya dia sudah tetapkan. Tapi untuk menunjukkan bahawa tetamu atau pembeli itu spesial daripada tetamu lain, dia sebutlah perkataan, boleh bah kalau kau. Maksudnya orang lain tidak, dia saja. Padahal dia bohong. Semua orang pun dia cakap benda yang sama. Jadi, boleh bah kalau kau adalah merupakan istilah yang berasal dari negeri kita, yang sekarang ini masih kita guna pakai kalau ada orang yang datang, bong, bolehkah ini macam ini? Boleh bah kalau kau. Maksudnya untuk dia saja. Untuk orang lain tidak. Tapi sebenarnya jarang-jarang berlaku begitu. Ini orang cakap bahasa memancing saja. Nombor 1 tuan-tuan. Istilah ini sekarang sudah viral bukan saja di Malaysia. Di Indonesia juga sudah lebih dari viral. Di Thailand pun saya pernah dengar perkataan ini. Di negeri-negeri Arab pun, malah Mat Saleh pun sudah pakai ini perkataan. Apakah itu? Perkataan bosku. Perkataan bosku berasal dari Sabah. Merujuk kepada cara-cara terutama orang-orang dari suku etnik Bajau Suluk. Bila dia menggreeting dia punya bos, dia bilang, "Hoi bosku." Dia tidak cakap bos, ada ku di belakang dia. Jadi bosku merujuk kepada istilah dia hormat kepada orang atasan dia. Tapi istilah ini menjadi bertambah viral apabila Datuk Seri Najib Tun Razak, mantan Perdana Menteri kita, menggunakan istilah ini untuk merujuk diri dia. Dia sebenarnya bosku, malu apa bosku. Jadi sekarang kalau kita pergi mana-mana kan, mau apa bosku? Istilah ini sebenarnya sangat-sangat sopan, sangat berguna. Jadi inilah kita punya ciptaan orang Sabah, kita punya invention orang Sabah yang menunjukkan kita ni kreatif sebenarnya. Ya, jadi banyak istilah-istilah lain, macam istilah palui, macam istilah ebot-ebot. Ini semua ni
banyak tapi kita sengaja tidak ambil. Lebih-lebih lagi istilah yang terlalu simple macam sumil, santik itu banyak sebenarnya. Tapi kita ambil yang top 10 saja tadi. Jadi ingat istilah-istilah ini. Senang baitu, muginum susah dilepaskan. Om, dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Kupi-kupi, hari 3 atau hari-hari yang disebut dengan angka. Ini kalilah dan apa kau lagu serta buli bakal kau, dan yang nomor 1 istilah bosku. Jadi tuan-tuan, kita gunakanlah istilah-istilah ini sama kita atau untuk orang lain dari luar untuk kita perkenalkan betapa kita ini adalah satu suku etnik yang kreatif, yang boleh berpikir sendiri, yang boleh berdikari, dan yang paling penting istilah ini boleh kita gunakan untuk menyatukan sesama kita. Video saya simple tuan-tuan. Silakan subscribe kalau berminat. Kalau mau share benda-benda yang bermanfaat, silakan komen. Dan kalau mau orang cakap berbahas bersama, jom kita komen sama-sama. Oke lah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.